gitu. Bahasa Arab sama Master Tio nanti lu dikasih bahasa Udah Arab. pesan bahasa Arab belum kalian? Saya belum dapat sampai sekarang. Nggak dikasih. Udah hari Pentakosta, maka Pak juga pesan. Iya. Kata tuh kalau harinya aja kayak gitu. Ya wis lah. Makanya pastor dia ini nggak bisa dapetin Kedengeran kan? Udah akan lewat 8. Kedengeran kan? Udah mulai. Oh sudah mulai ya? Siap-siap. Oh, ya. Ya, habis. Mm-mm. Jesus, I sing for all that you've done for me. Silakan sis moderator kita, host kita ya, sis Aling, silakan. Iya, terima kasih Pak Kodex, operator kami. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas Zoom Sema Adonai ini pada hari Selasa 30 Mei 2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk bisa kembali berkumpul, belajar pembekalan firman Tuhan yang malam ini temanya adalah kekuatan dari sikap. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pak Trinit. Silakan Pak. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, syukur kami pulangkan padamu lagi. Kalau sampai saat ini, Kau jaga pelihara kami sampai saat ini Bapak. Terima kasih, kami akan memulai acara kami. Kami minta urapan-Mu yang baru daripadamu Bapak, urapi setiap kami yang ada di room ini, pemirsa yang menonton di luar sana, biar bisa mengerti kebenaran firman yang Engkau akan sampaikan Bapak. Biar setiap firman yang disampaikan menjadi rema untuk hidup kami tiap hari. Terima kasih, syukur kami pulangkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak. Baik, pada acara malam ini yang menjadi narasumber kita kali ini adalah Pastor Tio. Shalom Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam teman-teman semua, Ibu Ali, ya semua. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabar kami baik. Tuhan biasa memberkati kita. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita, maka akan diumumkan terlebih dahulu channel dan Facebook yang telah melive-kan acara kelas Zoom ini, yaitu channel Sema Adonai, channel Ferdinand Wardana, channel Nebu Aling, channel Uti Watimena, channel Garnet Sidan, channel Agus Kurnia Facebook, channel Antara, channel King Alexander Sanders, dan channel Ana Chandra. Kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe channel kami, tolong bantu kami untuk mensubscribe channel kami, agar pelayanan kami semakin lebih maksimal lagi ke depannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita, yaitu Pastor Tio. Baik, terima kasih Ibu Aling. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat pagi yang di Amerika. Saya senang diberi kesempatan untuk sharing tentang topik-topik tertentu, terutama terkait dengan kehidupan. Ya, kali yang pertama ini buat saya, kita berbicara tentang sikap. Ya, kita berbicara tentang sikap. Mary Osmond
pernah berkata seperti ini, seseorang dapat mengubah masa depannya dengan mengubah sikapnya. Ya. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah seseorang dapat mengubah masa depannya dengan mengubah sikapnya. Nah, sikap adalah merupakan faktor penentu di dalam hidup kita. Kalau kita melihat orang-orang yang sukses, lalu kemudian kita membuat pengamatan atau penelitian terhadap semua orang-orang sukses, maka apa yang membuat mereka berbeda dari orang yang lain adalah karena sikapnya. Kalau kita melihat orang-orang yang hidupnya buruk, yang gagal, dan banyak drama di dalam kehidupannya, kita akan menemukan sikap sebagai faktor yang menjadi penyebabnya. Nah, kalau kita mengamati orang-orang yang hidupnya bahagia, mereka punya sikap yang membuat mereka bahagia di segala keadaan. Bukan karena mereka selalu mengalami hal-hal yang baik, yang positif, tetapi juga ketika mereka mengalami hal-hal yang buruk atau yang negatif, mereka tetap bahagia. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang hidupnya sedih, ya sedih melulu, itu juga disebabkan oleh karena sikap. Jadi, sikap itu berkuasa untuk mengangkat atau untuk menjatuhkan. Sikap itu berkuasa untuk mengangkat atau menjatuhkan. Nah, keunggulan seorang pemenang bukan ada pada bakat bawaannya, tetapi ada di dalam sikapnya. Keunggulan seseorang bukan terletak pada IQ-nya yang tinggi atau bakatnya yang hebat, tetapi ditentukan oleh sikapnya. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11 dikatakan, "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Nah, penulis kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa ada dua faktor yang menentukan bahwa seseorang itu bisa menjadi pemenang atau orang yang kalah, orang yang unggul atau orang yang tidak unggul, maka faktor itu ada di waktu dan nasib. Nah, waktu dan nasib hanya akan menjadi waktu dan nasib yang baik bagi mereka yang memiliki sikap yang baik. Tetapi sebaliknya bagi orang yang sikapnya tidak baik, waktu dan nasibnya itu jelek melulu, ya selalu nggak tepat atau selalu nggak pas. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kisah Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Tidak ada orang yang begitu menderita seperti Yusuf ini. Ya, bagaimana tidak? Coba perhatikan baik-baik. Yusuf ini lahir dari ibu yang merupakan istri muda atau istri kedua dari bapaknya. Dia lahir sebagai anak yang ke-11. Nah, dapat dibayangkan kira-kira suasananya seperti apa? Ada persaingan, ya sangat kuat sekali kalau kita membaca kisah kehidupan keluarga Yakub ini. Yang kuat di sana adalah persaingan. Ya. Perebutan kasih sayang dari bapaknya, perebutan perhatian dan juga kesempatan dari bapaknya, ini kental sekali ada di dalam kisah anak-anak dari Yakub itu. Sesuatu yang menguntungkan adalah sikap ayahnya. Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub, yakni Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi istri bapaknya ini 4 ya. Istri pertama Lea, istri kedua Rahel, itu istri yang sah. Sedangkan kemudian ada nama Bilha dan Silpa itu adalah istri yang dinikahi secara siri. Jadi suasananya adalah persaingan. Yusuf selalu melaporkan kejahatan dari kakak-kakaknya, sehingga itu menimbulkan perasaan yang tidak senang, seakan-akan
setiap anak ingin mencoba mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang lebih dari bapaknya. Nah, pasti tidak ada orang yang senang dengan si tukang lapor. Ya. Nah, ini alasan pertama mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, kemudian di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga dikatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dan semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini adalah alasan yang kedua Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Pelajaran bagi setiap orang tua adalah, jika kita pilih kasih, kita sedang menanamkan luka batin pada sebagian anak-anak kita. Jika kita pilih kasih, maka kita sedang memecah belah keluarga kita sendiri. Jika orang tua pilih kasih, orang tua sedang membuat anak-anaknya sendiri saling bermusuhan dan menciptakan neraka dalam kehidupan mereka. Nah, itu sebabnya orang tua yang pilih kasih dosanya sangat besar sekali. Orang tua yang pilih kasih itu kejahatannya yang sangat besar. Mengapa? Karena yang dirusak adalah anaknya sendiri. Karena yang dibuat menderita adalah anaknya sendiri. Nah, itu sebabnya pelajaran bagi kita semua, teman-teman, bagi setiap orang tua, bahwa kita tidak boleh pilih kasih. Ya, anak yang Tuhan berikan, karuniakan kepada kita dalam sebagai hadiah dari perkawinan, itu apapun, bagaimanapun keadaannya, itu adalah anugerah yang terindah yang kita harus terima dengan ucapan syukur. Tapi memang dalam kehidupan ini tidak jarang mata saya sendiri juga melihat ada orang tua yang bertindak secara pilih kasih. Dia sedang menanamkan luka batin kepada anaknya sendiri. Dia sedang membentuk anaknya untuk belajar membenci saudaranya yang lain yang menurut dia lebih dikasihi oleh orang tuanya daripada dia sendiri. Dan kemudian yang terjadi adalah anaknya sendiri dirusak oleh orang tuanya sendiri. Itu sebabnya orang tua seringkali menjadi iblis bagi anak-anaknya, yang seharusnya bisa menjadi malaikat bagi anak-anaknya. Nah, itu yang kita tarik pelajaran dari apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yakub ini. Tetapi keadaan ini kemudian diperparah dengan mimpi. Ya, keadaan ini diperparah dengan mimpi. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, saya bacakan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, itu adalah merupakan gambaran apa yang dialami oleh Yusuf. Jadi, hati-hati. Sekali lagi, saya katakan para orang tua, kita yang menjadi orang tua dan dikaruniai oleh Tuhan, putra dan putri, itu harus bersikap seadil-adilnya. Kasihi semua anak kita. Jangan ada yang diberi kasih yang lebih besar daripada yang lain. Ya, kita harus memberi kasih yang sebegitu rupa sehingga anak merasakan bahwa tidak ada pilih kasih dari
orang tua mereka. Nah, kemudian di dalam kisah selanjutnya dikisahkan bahwa saudara-saudaranya merencanakan pembunuhan terhadap Yusuf. Sehingga pada suatu kali ketika saudara-saudaranya ini sedang berada di padang pengembalaan. Nah, kalau zaman dahulu orang mengembalakan kambing domba itu bisa berhari-hari nggak pulang ke rumah ya. Mereka bisa berhari-hari tidak pulang ke rumah. Nah, lalu orang tuanya Yakub menyuruh si Yusuf ini untuk mengantarkan ransum, ya, mengantarkan makanan untuk suplai konsumsi bagi anak-anaknya itu, kakak-kakak Yusuf itu, tanpa dia pernah menyadari bahwa itu adalah terakhir kali Yusuf akan melihat orang tuanya dan melihat saudara-saudaranya. Ya. Nah, ketika Yusuf kemudian berangkat dan tiba di tempat di mana saudara-saudaranya itu sedang menjaga kambing dombanya, mengembalakan kambing dombanya, dan mereka melihat, mereka langsung punya ide yang sudah lama disimpan, yang sudah lama itu pupuk di dalam hati mereka, ide kebencian bahwa mereka ingin melenyapkan Yusuf dari kehidupan ini. Tapi bersyukur karena tindakan itu kemudian dicegah oleh Ruben, sehingga akhirnya Yusuf hanya dimasukkan ke dalam sumur kering. Semalaman di sana, besok paginya dia ditarik ke atas, lalu kemudian dijual sebagai budak ke pedagang budak. Nah, pedagang budak ini kemudian menjualnya kepada Potifar, kepala pengawal Raja Mesir. Dan sejak itu, Yusuf hidup sengsara, jauh lebih menderita dari cuma sekedar dibenci oleh kakak-kakaknya. Nah, teman-teman sekalian, itulah perjalanan kehidupan. Kadang-kadang kehidupan seperti itu. Kadang-kadang kehidupan begitu keras. Kadang-kadang kehidupan begitu kejam. Kadang-kadang kehidupan sangat tak terduga, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kalau pas lagi sial, hidup ini seakan seperti sengsara, dari sengsara ke sengsara, dari penderitaan ke penderitaan, dari masalah ke masalah, dari persoalan ke persoalan. Nggak ada damai-damainya, nggak ada bahagia-bahagianya. Kalau kita membaca kisah keluarga Yusuf ini, keluarga Yakub ini, anak-anaknya, mana ada bagian di mana mereka mengalami suasana yang bahagia dalam kehidupan mereka. Nah, kehidupan kadang terasa keras bagi sebagian orang. Kita lihat tahun-tahun kehidupan Yusuf begitu buruk. Seakan-akan menjadi budak masih kurang buruk. Yusuf kemudian difitnah oleh istri majikannya bahwa dia dituduh mencoba memperkosa istri majikannya, sehingga akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Nah, perhatikan baik-baik bahwa Yusuf itu mengalami terus-menerus tahun demi tahun kehidupan yang begitu buruk dan semakin sulit, sesuatu yang kalau kita menghadapi itu sesuatu yang sangat pasti membawa penderitaan. Tetapi yang luar biasa adalah sikap Yusuf. Dia tetap bersikap positif. Dia tetap percaya Tuhan dan dia tetap hidup takut akan Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang sikap positif ini. Sikap positif yang harus kita miliki supaya dengan sikap itu hidup kita kemudian bisa diangkat kembali, yang tadinya jatuh terpuruk bisa diangkat kembali. Karena sikap itu punya kuasa untuk menjatuhkan atau punya kuasa untuk mengangkat kita kembali. Nah, mari sekarang kita lihat pelajarannya tentang sikap. Kita akan melihat bagaimana sikap itu membangun kekuatan, membawa kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah terimalah apa yang tidak dapat kita ubah. Terimalah apa yang tidak dapat kita ubah. Sudah pasti Yusuf tidak dapat mengubah keadaan keluarganya. Sudah pasti Yusuf tidak dapat mengubah apa yang dia alami, suasana situasi
yang terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah keluarganya. Bapaknya punya istri 4, Yusuf tidak bisa mengubah keadaan itu. Sehingga menimbulkan persaingan, karena mereka hanya satu bapak tetapi tidak satu ibu. Ini keadaan yang tidak bisa diubah. Yusuf juga tidak bisa mengubah tragedi yang dialaminya. Saudara-saudaranya membenci dia, lalu kemudian dia dijual sebagai budak, dia hidup sengsara sebagai seorang budak, lalu kemudian bahkan dia berakhir di dalam penjara. Itu sebuah keadaan yang nggak bisa mengubah itu. Itu terjadi begitu saja di luar kekuatan dia, di luar kemauan dia, di luar kehendak dia sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kalau ada orang yang membenci kita tidak dapat mengubah orang lain untuk tidak membenci kita. Kalau ada orang yang sirik kepada kita nggak bisa mengubah orang lain supaya tidak sirik kepada kita. Kita tidak bisa mengubah situasi yang buruk. Baru saja, bukankah selama 2 tahun pandemi, kita melewati masa yang sulit. Kita nggak bisa mengubah supaya dunia ini nggak ada pandemi. Dan pandemi membawa akibat yang luar biasa. Ya, kita semua, saya sendiri juga banyak kehilangan teman-teman akibat dari pandemi ini. Nah, nasihatnya adalah begini. Nasihatnya begini. Jangan lari dari hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Nasihatnya adalah hadapi saja. Jalani saja. Ikhlasi semua yang terjadi. Tetapi, yakinlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Teman-teman sekalian, besarnya masalah itu selalu seimbang dengan kemampuan kita untuk menanggungnya. Besarnya masalah itu tidak menunjukkan besarnya keburukan yang ada pada kita. Yakini ini, ini tentang sikap. Orang dengan iman yang kecil, cobaannya juga pasti kecil. Orang dengan iman yang besar, cobaannya pasti juga besar. Ya, masalahnya pasti besar. Seperti Pak RT, ya, Pak RT. Masalah yang dihadapi Pak RT adalah sebesar RT. Masalah yang dihadapi oleh wali kota itu adalah sebesar kota. Dan masalah presiden itu sebesar republik ini. Jadi lihat, besarnya masalah menunjukkan besarnya seseorang di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu, teman-teman sekalian, sikap apa yang harus kita miliki ketika kita menghadapi sebuah keadaan yang rasa-rasanya kok tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, keadaannya buruk. Terimalah apa adanya, apa yang tidak bisa kita ubah. Kunci menuju kedamaian hati adalah kita bisa menerima apa yang tidak dapat kita ubah, lalu kita meletakkan keadaan itu di tangan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kunci kedamaian hati adalah kita menerima apa yang tidak dapat kita ubah, lalu kemudian kita meletakkan itu di tangan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana Yusuf melakukan itu? Petunjuknya tidak eksplisit, tetapi implisit. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, frase Tuhan menyertai Yusuf itu menjadi petunjuk bahwa Yusuf bisa menerima nasib buruk yang tidak dapat diubahnya itu. Dia bekerja dengan baik, walau itu bukan pekerjaan yang diinginkannya. Dia bersikap sebaik mungkin yang bisa dia lakukan,
Walaupun keadaan menjadi budak itu sesuatu yang dia pasti nggak mau. Dia berperilaku sebaik mungkin sebagai budak dalam posisi yang buruk itu, walaupun keadaan itu bertentangan dengan hati nuraninya. Dia tidak memberontak, dia tidak curhat sana, curhat sini, dia tidak mengeluh setiap hari, tidak. Setiap tahun, andai kata diadakan semacam budak award, itu, Yusuf selalu memenangkan penghargaan sebagai the best budak. Itu sebabnya Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Begitu juga pada waktu dia berada di penjara. Kalau kita melompat ke Kejadian pasal 39 ayat 21, dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, ketika Yusuf menjadi budak, dia menjadi budak yang terbaik. Dan ketika Yusuf di penjara, dia menjadi narapidana yang terbaik sampai-sampai Tuhan melimpahkan kasih setia kepadanya dan sampai-sampai Yusuf itu menjadi kesayangan dari kepala penjara. Itu semua karena Yusuf menerima keadaan buruk ya, dan dia berusaha menjalani sebaik mungkin. Jadi sikap yang pertama yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat adalah kalau kita harus bisa menerima apa kita ubah. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman, sikap yang kedua adalah pilih dan kembangkan sikap positif. Pilih dan kembangkan sikap positif. Kalau kita merasa hidup kita buruk, ya, mengalami kegagalan, kadang-kadang saya mendengar orang menghukuminya sendiri ya mengatakan saya memang buruk, saya memang brengsek, saya memang buruk, nggak pantas, saya memang orang kecil, saya memang orang yang nggak berguna, atau saya memang udahlah saya nggak mungkin untuk berhasil. No. Jangan menghukum diri sebagai pribadi yang berguna atau orang yang tak mungkin berhasil. Mengapa? Di mata Allah kita bukanlah orang yang gagal. Di mata Allah, kita bukan pecundang yang paling payah. Di mata Allah, kita bukan pendosa yang tak berpengharapan. Di mata Allah, kita bukan orang yang tak berguna dan tidak penting. Bukan. Tidak seperti itu. Allah mengatakan bahwa kita layak untuk dikasihi. Itu sebabnya mengapa Tuhan datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, supaya dia bisa menjadi wakil bagi semua manusia di dunia ini, karena dia ingin menanggung dosa manusia dan membayar hukuman dosa itu di atas kayu salib. Manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Jika manusia tidak berharga, untuk apa Tuhan menyerahkan nyawanya ganti kita? Itu, teman-teman sekalian, jangan lupakan ini, bahwa kita adalah ciptaan Allah yang termulia. Terlepas dari kita orang yang berdosa, brengsek, jahat, kampungan, norak, pembenci, tukang iri, tukang sirik, tukang menjelek-jelekan orang lain, berkompetisi secara curang, tidak adil, mencuri, itu semua. Bukankah ada ungkapan yang berkata bahwa kita ini biji mata Tuhan? Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, 2 kali tentang Yusuf tadi dikatakan bahwa Allah menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Jadi jangan membenci diri sendiri karena nasib buruk dan kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Siapa kita, berani-beraninya kita membenci yang dikasihi oleh Allah, yaitu diri kita. Jadi teman-teman sekalian, ingat baik-baik, jangan pernah membenci diri sendiri, jangan menghukum diri sendiri sebegitu kerasnya, seakan-akan kita itu adalah orang yang memang tidak berguna, sampah masyarakat yang memang harus dimasukkan dalam api neraka. No, tidak. Ya, Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan membenci kita.
Allah mengasihi kita, jangan melawan Allah dengan membenci diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya mengapa nasihatnya adalah pilihlah dan kembangkan sikap positif. Karena sikap dapat membuat kita sukses, tetapi sikap juga dapat membuat kita gagal. Sikap dapat menyembuhkan kita, tetapi sikap juga dapat melukai kita. Sikap dapat membuat kita punya banyak sahabat, tetapi sikap juga dapat menciptakan musuh dalam kehidupan kita. Sikap membuat kita sengsara, tetapi sikap juga membuat kita bisa bahagia. Sikap menjadikan kita seorang pecundang, tetapi sikap bisa membuat kita seorang pemenang. Sikap adalah segalanya. Nah, selama menjadi budak, bagaimana sikap Yusuf? Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6 tentang Potifar ini. Tentang Potifar, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Yusuf mengerjakan semua yang menjadi tanggung jawab atau menjadi pekerjaannya dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Dia menjadi orang yang bisa diandalkan. Potifar menemukan orang yang baik, ini orang yang bertanggung jawab, ini orang yang kalau dipercaya kerja sebaik mungkin. Nah, Yusuf memilih untuk bersikap positif di tengah-tengah dan negatif, dan dia mengembangkan sikap positif itu. Ketika di penjara juga sama. Untuk mengalami kehidupan yang baik di dunia, yang tidak baik ini, teman-teman sekalian, untuk kita mengalami kehidupan yang baik di dunia yang tidak baik ini, maka pilihlah untuk bersikap yang baik. Jangan kita dikuasai oleh keadaan, tetapi kitalah yang harus menguasai keadaan. Entah keadaan itu baik, entah keadaan itu buruk, sikap kita harus tetap baik, tetap positif. Entah keadaan kita itu lagi tajir-tajirnya, atau Tuhan izinkan kita mengalami kebangkrutan. Sikap kita itu harus tetap baik. Entahkah kita dalam keadaan sehat, entahkah kita dalam keadaan sakit, sikap kita harus tetap positif, harus tetap baik. Entahkah kita mengalami keberhasilan atau kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan ini, sikap kita harus tetap positif, tetap baik. Itu nasihat yang kedua tentang sikap. Pilihlah sikap yang baik, yang positif, lalu kembangkan itu. Ya, lalu kembangkan itu. Itu akan membuat kita diterima di mana-mana. Itu akan membuat kita bisa survive di keadaan yang sulit. Itu membuat kita bisa menjadi pemenang dari keadaan atau situasi yang tidak menguntungkan itu. Kemudian yang ketiga, sikap yang ketiga adalah percayalah bahwa yang terbaik nanti akan datang. Percayalah bahwa yang terbaik nanti akan datang. Yusuf tetap berharap, Yusuf tetap memiliki pengharapan. Nah, jika kita Suaranya Pastor. Halo. Iya. Oke, lanjut. Halo. Iya, Pastor. Halo. Shalom. Salam lanjut. Alhamdulillah. Baik. Minta maaf, ini saya sinyalnya nggak bagus, terputus ya. Saya ulangi. Aduh. Lanjut. Oke, baik. Yang ketiga, sikap yang ketiga, percayalah bahwa yang terbaik nanti akan datang. Ya, Yusuf tetap berharap. Jika kita mengalami kemalangan yang bertubi-tubi,
Jangan pernah katakan kepada diri kita sendiri, waduh hidupku sudah berakhir nih, karirku sudah tamat, sudah kesempatan terbaikku sudah lenyap, hidupku sudah hancur. Jangan. Ya. Tetapi percayalah bahwa yang terbaik masih sedang dipersiapkan Allah untuk kita. Nah, di penjara apa yang Yusuf lakukan? Dia membangun hubungan baik dengan semua orang. Dia membangun hubungan baik dengan kepala penjara, dia membangun hubungan baik dengan sesama narapidana. Nah, ketika suatu kali juru minuman dan juru roti raja yang di penjara karena suatu kesalahan, ya, kemudian juru minuman raja dan juru roti raja ini mendapatkan mimpi. Mereka menjadi gelisah karena mimpi itu sangat provokatif dan mereka tidak tahu apa arti mimpi itu. Nah, Yusuf memperhatikan perubahan wajah yang ada pada mereka. Dan dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak senonoh. Ah, itu kan cuma mimpi, itu kan cuma kembang tidur. Tidak. Ya, tidak sama sekali tidak. Itu kata-kata yang tidak menunjukkan bahwa kita punya empati. Orang yang berkata seperti itu selain dia tampak egois juga bodoh. Ya. Kalau ada orang, saya sering orang Kristen menanggapi orang lain yang ketika dia mengalami sebuah mimpi, kayaknya mimpi buruk begitu, yang membuat dia gelisah, yang membuat dia tidak tenang, yang membuat dia tidak takut. Lalu dengan bahasa sok rohani, mereka berkata, itu kan cuma mimpi, itu cuma kembang tidur. Nah, oke, biarkan orang bodoh berkata seperti itu, tapi kita jangan. Karena kata-kata itu tidak bersifat empati. Ya, kita tidak menaruh empati kepada orang yang memiliki kegelisahan dalam hidupnya karena sebuah mimpi. Ya, itu jangan. Itu cuman kita memamerkan keegoisan kita. Itu tanda kebodohan orang itu bahwa orang itu egois. Ya, kita jangan begitu. Nah, di dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-7 dikatakan begini, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Ya, Yusuf memperhatikan. Nah, singkat cerita, akhirnya Yusuf kemudian mendengarkan cerita kedua narapidana itu, juru roti dan juru minuman raja itu, menceritakan mimpi mereka, dan singkat cerita akhirnya Yusuf menafsirkan arti mimpi mereka berdua. Dan sesuai dengan arti mimpi itu, juru minuman kemudian dikembalikan ke posisinya, dan juru roti kemudian dihukum gantung. Yusuf membangun hubungan baik dengan semua orang. Nah, ketika juru minuman bebas dan pamitan kepada Yusuf, Yusuf menitipkan pesan dan juga harapan. Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14, tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Nah, Yusuf berharap, Yusuf percaya, walau nasib buruk terus-menerus menimpa kehidupannya tahun demi tahun, tetapi dia percaya bahwa yang terbaik masih belum datang. Penjara bukan akhir dari hidupnya. Jadi dia terus membangun pengharapan. Nah, sikap baiknya selama di penjara itu tidak terlepas dari keyakinan ini. Dia terus menaburkan kebaikan kepada kepala penjara, kepada narapidana yang lain, dan sesuai dengan hukum kehidupan, apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Nah, kita tahu akhir dari kisah Yusuf ini, teman-teman sekalian, Yusuf akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi, sikap dapat membuat kita terbang tinggi atau membuat kita jatuh tiarap.
Jika sampai saat ini kita masih punya sikap-sikap yang salah, maka ini yang harus kita lakukan. Lakukanlah pergantian sikap. Gantilah sikap amarah dengan sikap kasih. Gantilah sikap dendam dengan sikap pengampunan. Gantilah ketakutan dengan iman. Gantilah keputusasaan dengan pengharapan. Gantilah ketamakan dengan kemurahan hati. Gantilah duka cita dengan sukacita. Gantilah keluhan dengan rasa syukur. Gantilah kekhawatiran dengan kepercayaan. Dan gantilah rasa bersalah dengan penerimaan akan kasih Tuhan. Teman-teman sekalian, jika yang terbaik masih belum datang, tetapi sebentar lagi akan datang, sikap yang baik akan membahan sampai yang baik itu datang di dalam kehidupan kita. Tetapi jika sikap kita itu tidak baik, sikap kita itu tidak tepat, sikap kita itu salah, ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita mencoba bertahan, tapi ternyata pikiran kita selalu negatif, sikap kita selalu negatif, kita lalu berkata, sudah hancur hidup saya, berakhir sudah karir saya, sudah tamat, sudah riwayat saya, lalu kemudian kita membuat sebuah keputusan yang salah karena hal itu. Kita tidak mampu bertahan, kita menyerah duluan, sementara yang baik itu sebentar lagi datang. Apa yang terjadi? Kita tidak ada di tempat di mana nasib yang baik sedang dikirim Allah untuk kita. Kita berada di tempat yang salah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penderitaan selamanya. Jadi teman-teman, kalau kita bertahan, saat nasib baik menghampiri kita, kita masih ada di tempat di mana nasib baik itu dikirimkan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, yuk kita bangun sikap yang baik. Mari kita bangun sikap yang baik. Karena melalui sikap itu, sikap bisa membuat kita terbang tinggi, bisa membuat kita tiara. Sikap bisa membuat kita bangkit kembali, atau bisa menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, pilihlah sikap yang baik. Pelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama, sikap yang pertama adalah terimalah apa yang tidak dapat kita ubah. Lalu kemudian yang kedua, pilihlah dan kembangkan sikap positif walaupun keadaan sedang buruk-buruknya terjadi di dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, yakinlah bahwa nasib baik kita belum datang, sedang dipersiapkan Tuhan. Nanti itu akan dikirim ke kita. Kalau kita berpikir dan berpendapat seperti ini, yakin seperti ini, maka kita akan menantikan waktu Tuhan itu memberkati kita, mengangkat kita, memulihkan kita kembali. Kita akan menantikannya dengan pengharapan, dan kita menantikannya dengan semakin siap menyambut berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian saya bagikan. Mohon maaf tentang jaringan internet saya yang tidak bagus, sempat terputus. Nanti saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Ya, terima kasih Pak untuk materi malam ini. Luar biasa sekali ya, Pastor Tio menceritakan tentang kekuatan dari sikap. Jadi bagaimana Yusuf menjalani kehidupannya yang membuat dia harus menderita, tapi bukan karena perbuatannya, tapi karena perbuatan dari saudara-saudaranya ya, Pastor Tio ya. Jadi membuat dia menderita, tetapi dia menyikapi maksudnya pengalaman hidupnya ini dengan dari sisi yang positif ya Pak ya. Jadi dia mengambil apa yang dialami dalam hidupnya ini dan menjadikannya sebagai suatu bagi dia tuh mendatangkan membuat dia menjadikannya itu kebaikan buat dia ya Pak ya, dari si Yusuf ini. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, jika ingin kita sekarang masuk dalam sesi tanya jawab, diskusi atau sharing. Jadi bagi yang ingin bertanya atau sharing, terlebih dahulu raise hand ya. Jadi nanti akan dibunyikan pas speakernya. Silakan Bapak Ibu, dipersilakan.
Baik, siapa yang ingin bertanya? Raise hand terlebih dahulu. Ya, sebentar. Saya lihat. Ya, ini Ibu Ana. Iya, silakan Ibu Ana. Ya, shalom Pastor. Shalom Ibu Ana. Iya, Pastor tadi yang nomor 1 itu ya, terimalah apa yang tidak dapat kita ubah. Tadi kan Pastor kalau nggak salah bilang, kita nggak boleh bilang, saya ini bodoh, saya ini gitu ya Pak Pastor ya. Saya pernah mengatakan seperti itu Pastor. Jadi mungkin karena saya belum banyak belajar gitu ya, jadi saya merasa, aduh saya ini bodoh banget, nggak ngerti kalau ini ternyata begini. Itu, saya sering itu, dulu itu seperti itu, Pastor. Ternyata, kita nggak boleh ya mengatakan seperti itu, karena itu, tidak membangun ya, Pastor ya, buat diri kita atau apa, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, jadi kita nggak boleh ngomong seperti itu, kan gitu ya, Pastor? Ya. Betul, iya. Iya, makanya baru paham saya ternyata kita nggak boleh mengatakan seperti itu, karena itu tidak membangun. Ya, Tuhan itu kan selalu melihat kita baik. Iya, betul Pastor. Tuhan itu selalu menyayangi kita. Tuhan itu selalu berpendapat bahwa kita layak, kita pantas. Dan itu sebabnya Tuhan rela memberikan nyawanya untuk kita. Kan nggak ada perjanjian, Ibu, anak kan tidak diminta membuat perjanjian dengan Tuhan. Saya akan mati bagi kamu, Ibu Ana, tapi kamu janji ya bahwa kamu akan percaya kepadaku dan akan bersikap hidup yang baik, gitu kan? Tidak. Iya Pastor. Tidak. Ya, itu artinya bahwa kita semua terlalu berharga di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan rela menukarkan nyawanya. Jika Tuhan berpendapat bahwa kita cukup baik, layak, pantas untuk dikasihi, disayang, dan diberkati, mengapa kita menentang pendapat Tuhan itu dengan mengatakan bahwa kita buruk, kita bodoh, kita memang tidak becus? Jangan ya, jangan. Kalau ada orang lain berkata seperti itu, kamu kamu orang bodoh, kamu setio, kamu ini udah, saya lebih senang mengatakan terima kasih, tapi saya tidak percaya sama kamu. Iya. Saya lebih percaya Tuhan saya. Iya benar, betul Pastor. Aduh. Iya. Terima kasih Pastor. Iya, sama-sama Ibu Ana. Iya, jadi Pastor Tio, benar ya, maksudnya kadang ada orang yang dengan mudahnya ucapannya menghakimi orang lain gitu, misalnya mengatakan kamu bodoh, kamu buruk gitu. Nah itu sebenarnya dari sikap kita ya Pastor yang harus mengambil itu secara positif atau negatif ya ucapan orang, benar ya Pastor, seperti itu ya. Jadi harus beranggapan yang baik buat diri kita ya Pastor. Nah ini sebelum yang lain bertanya, apakah ada lagi yang mau resen ini teman-teman? Silakan. Kalau enggak saya dulu deh bertanya. Pastor, ini kan dibilang kekuatan dari sikap. Yang dimaksud sikap di sini ini sikap hati dan perbuatan ya, Pastor. Benar apa enggak? Yang dimaksud dengan sikap di sini. Betul. Betul. Itu diawali dari sikap hati, lalu kepada sikap perbuatan, ya. Jadi sikap hati kita dulu ya, Pastor ya. Baru nanti selanjutnya akan ke sikap perbuatan kita. Jadi kita harus bisa memilih dari sikap hati dulu ya, Pastor. Ini mau milih ikut yang benar apa yang salah nih? Gitu. Ini mau memilih berpikir yang positif apa negatif gitu ya, Pastor, seperti itu ya. Dari sikap hati terlebih dahulu ya. Ya. Betul. Jadi kalau
orang lain menilai kita buruk, ya, sikap hati kita yang pertama, sorry, saya tidak percaya. Ya, Iya. itu kita bisa katakan dalam hati ya, banyak contohnya. Einstein dulu dikata-katai sebagai orang bodoh, terus apa namanya, kepala sekolahnya Iya benar. dengan yakin, dengan data-data, ini nggak mungkin berhasil. Thomas Alva Edison itu dipulangkan oleh kepala sekolahnya, nggak usah sekolah lagi deh, anakmu, dikirimin surat ya, karena bodoh, nggak ada yang sanggup untuk mendidik dia, begitu. Tetapi Thomas Alva Edison tidak percaya kepada semua yang dikatakan orang itu. Jadi sikap hati dialah yang akhirnya membuat dia tetap terus berkarya, mengembangkan bakatnya, talentanya, skillnya, membuat penelitian-penelitian, lalu menciptakan penemuan-penemuan yang membuat dia menjadi orang yang luar biasa. Ada terlalu banyak contoh di mana orang diprediksikan, dinilai buruk, tetapi kemudian di kemudian hari dia menunjukkan bahwa dia semua mereka salah. Jadi yang pasti benar ya, yang pasti benar teman-teman sekalian, jika ada orang berkata kita buruk, kita jelek, yang pertama kita harus yakin bahwa Tuhan berpendapat sebaliknya. Itu. Iya betul Pak Pastor Tio, iya. Kita harus tetap semangat ya Pak ya, maksudnya untuk terus meningkatkan kualitas diri kita agar menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berkualitas ya Pastor Tio. Nah ini kan kalau mengenai kisah Yusuf ini kan dia menderita hidupnya karena perbuatan saudara-saudaranya. Lalu bagaimana Pastor Tio dengan kalau kita sendiri gitu yang melakukan perbuatan yang misalnya taruhlah menipu gitu. Nah itu bagaimana Pak kalau dikaitkan tadi Bapak jabarkan itu. Kalau kita sendiri ya Pak yang melakukan kesalahan itu, gitu ya. Baik, kalau kita sendiri, katakanlah menipu sebagai contohnya ya, kita menipu, ya itu artinya kita memiliki sikap hati yang keliru, ya. Kita tidak percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, sehingga kita harus menolong diri kita sendiri dengan cara menipu. Ya itu di luar sana itu kan ada orang-orang yang khawatir hidupnya susah, takut nggak bisa makan, lalu kemudian dia menipu untuk mendapatkan uang yang lebih mudah, lebih cepat dengan merugikan orang lain. Nah, pada dasarnya orang seperti ini memiliki sikap hati yang salah, bahwa Tuhan nggak terlalu berhubungan dengan kehidupan dia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita dan pasti menolong kita, maka kita tidak akan menjadikan menipu sebagai solusi untuk mengatasi keadaan buruk yang kita hadapi. Jadi kita harus merubah sikap hati kita ya. Kalau belum sukses, jangan sukses. Jabulana, jangan resah ya. Mengapa Pak? Kan bunga itu kan tidak berbunga secara bersamaan kan? Betul Pak. Ya. Gitu. Kalau kita punya tanaman, kita pasti mengerti bahwa bunga itu tidak bersamaan mereka berbunga ya. Ada yang lebih cepat, ada yang kurang cepat, itu juga ya. Berhasilnya seseorang itu tidak bersamaan, sehingga kita tidak usah terprovokasi oleh keberhasilan orang lain bila memang kita belum berhasil, begitu. Jadi kita sabar, tetapi kita punya sikap, kita membangun diri, kita menyiapkan diri kita, sehingga ketika Tuhan akhirnya mengirim keadaan baik itu ke kita,
Ya, kita harus ada karena itu COD. Iya, iya, pasti. Iya. Kita harus ada di alamat di tempat yang di mana Tuhan mengirim itu. Nah, untuk tetap berada di dalam keadaan seperti itu kan kita harus sabar, tabah, dan berpengharapan itu. Jadi bangun sikap yang positif, pikiran yang positif, sikap hati yang tepat agar kita tidak harus melakukan tindakan terpaksa menipu untuk mengatasi kesulitan kita sendiri. Demikian. Iya, berarti artinya itu misalnya kita mendapat kehidupan yang taruhlah bukan sejahtera gitu, tapi dalam keadaan yang ekonomi kurang gitu, atau sakit penyakit, tapi itu kan berarti kan kita tidak bisa menerima apa yang sudah kita dapat, tidak bisa mengubah gitu ya Pastor. Tapi kita harus menyikapinya dengan positif ya. Nah, kita terus berusaha mengembangkan diri kita, sikap positif yang maksudnya yang ada dalam diri kita, dan terus bersabar ya Pastor Tio. Jadi terus punya pengharapan. Jadi jangan melakukan perbuatan yang malah berdosa atau tidak berkenan pada Tuhan ya, Pastor, seperti itu ya. Kalau ini untuk ditujukan kepada diri kita. Nah, jadi 3 sikap ini juga bisa berlaku bagi diri kita sendiri gitu, yang bukan menderita seperti Yusuf karena perbuatan orang lain gitu ya, tapi ke diri kita ya, Pastor. Luar biasa ya malam ini materinya memberikan kita pengertian yang luar biasa, apa yang menjadi kehendak Tuhan pada diri kita, rencana dan rancangannya pada diri kita ya Pastor. Ya, oke. Sekarang siapa lagi yang mau berbagi? Silakan. Miss Eri, boleh? Dulu deh kalau belum ada. Ya boleh, silakan kalau mau lagi. Ibu Ana, Soalnya belum ada yang nanya, saya tanya dulu. Iya. Pastor, Iya. percayalah bahwa yang terbaik masih belum tiba. Nah, itu maksudnya apa tuh Pastor? Karena gini ya, biasanya kita kan kalau memerlukan sesuatu tuh pengen yang instan kan gitu ya Pastor. Tapi Tuhan kan mau kita sabar. Nah, misalkan kita butuh sesuatu gitu, ini Tuhan kok lama amat ya, ini nggak jawab. Tapi ini Pastor bilang percaya bahwa yang terbaik masih belum tiba. Itu gimana itu Pastor? Padahal kan itu yang diharap-harapkan gitu, yang terbaik itu kan yang diharap-harap. Inilah sikap tidak sabar. Pastor. Iya. Jadi begini, kita ngomongin masalah Yusuf itu kan bicara tentang kejatuhan ya. Ya, betul. Dia jatuh secara tak terduga. Ya, mungkin itu bisa berarti bahwa saya tadi ngelihat itu berita anak umur 2 tahun pegang Alkitab di Korea Utara, begitu dia dihukum penjara seumur hidup ya. Itu. Iya. Ketika sesuatu yang buruk sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan akhir dari segalanya. Ya, itu bukan ya sudah seperti itu memang nasib kita. No, bukan seperti itu ya. Bukan begitu ya. Tetapi percayalah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita, tapi memang itu belum tiba. Jadi kita harus sabar menantikan, kita percaya bahwa roda kehidupan itu akan berputar ya. Roda kehidupan itu akan berputar. Sekarang kita di bawah. Sekarang Yusuf sedang buruk-buruknya keadaannya.
Ya, dia ada di penjara, dia sebelum di penjara dia menjadi budak. Pokoknya dia mengalami tahun-tahun penderitaan yang cukup panjang, dan itu diperkirakan 13 tahun. Nah, kenapa dia berbuat baik begini dan begitu, dan dia tetap percaya Tuhan? Karena dia menyadari bahwa sesuatu yang baik itu masih belum datang, masih nanti, masih sedang disiapkan Tuhan. Dia menunggu waktu penggenapan bahwa dia nanti kemudian akan diangkat kembali oleh Tuhan. Ya, jadi itu menimbulkan pengharapan. Itu menjaga sikap dia untuk terus tetap baik di masa yang sulit. Kenapa? Karena dia tahu, karena dia yakin bahwa suatu hari nanti keadaannya akan menjadi baik. Itu maksud dari ungkapan tadi, bahwa yakin, percaya bahwa sesuatu yang baik itu masih belum datang. Nanti akan datang. Maka bertahanlah dengan sikap yang baik. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Tolong orang lain untuk mengisi waktu menunggu hal yang baik yang belum datang itu. Itu maksudnya. Iya. Tapi di sini kenyataannya nih banyak ya pastor yang nggak sabar ya pastor. Jadi mengambil jalan dia sendiri gitu, instan gitu. Ya pastor ya. Jadi karena ya itu ketidaksabaran dan kurang imannya itu ya pastor ya. Jadi merasa nih Tuhan lama banget sih. Udah jalan duluan dah. Nah gitu. Seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Termasuk saya. Saya juga begitu dulu. Iya pastor. Tapi setelah saya banyak belajar dan semakin bertumbuh iman saya, jadi saya semakin mengerti Tuhan maunya seperti ini terhadap diri saya, dan saya harus bagaimana menurut kehendak Tuhan. Seperti itu. Puji Tuhan pastor. Semoga ya, saya juga berharap teman-teman semua yang mendengarkan materi malam ini juga bisa mengerti, mempunyai sikap hati yang benar juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan ya, Pastor Tio ya. Oke, nah, siapa lagi yang mau sharing atau mau berbagi atau mau bertanya? Pak Kodek, Pak Kemiri, Pak Trinity. Ini siapa? Oh ya, Seri ya. Oke, sebentar ya. Silakan, please. Shalom. Ya, shalom. Ini Pak, ini kemana ya? Pastor Tio. Keluar ya? Iya kayaknya. Keluar ya Bu Ana? Halo, sorry. Tadi keputus masuk lagi. Iya, oke. Nggak apa-apa Pastor. Ini ada yang mau bertanya, saudari kita Ibu Eri. Dipersilakan Ibu Eri. Ya, silakan Ibu Eri. Shalom Pastor. Ya. Sebentar. Mic saya. Iya. Kedengaran sis. Ya, monitor. Shalom Pastor. Shalom. Wah. Iya. Kedengaran ya? Ya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Agak putus-putus, tapi saya coba untuk menangkap. Gak apa-apa, silakan. Iya, sinyal saya nggak bagus. Saya mau menanyakan ini, Pastor. Ini kan berawal dari kisah mimpinya Yusuf. Waktu itu dia, kalau nggak salah sekitar usia 17 tahun ya, ketika dia bermimpi itu ya, Pastor. Jadi, berawal dari mimpinya ini menimbulkan kebencian dari saudara-saudaranya terhadap Yusuf ini. Mungkin dari sikap Yusuf tentang dia memberitakan mimpinya ini. Nah, terus yang saya mau tanyakan juga, apa juga dipicu dari apa ya, kalau keluarga itu kan ada yang disayang atau ada yang nggak disayang.
yang gitu, Pastor. Apakah juga berawal dari situ sikap dari saudara-saudaranya terhadap Yusuf? Karena sepertinya kan Yakub di sini sangat mengistimewakan Yusuf begitu, Pastor. Ya, Demikian yang saya. Iya, silakan tanggapi pertanyaan dari Ibu Eri. Pasturnya lagi sinyalnya turun kayaknya. Iya, saya dengar ya Pak. Putus sambung. Baik Ibu, saya boleh mengulang pertanyaannya. Oh iya. Silakan Ibu Eri ya. Sinyal aku juga jelek. Jadi berawal dari suara Ibu Eri. Berawal dari mimpinya Yakub. Waktu itu dia kurang lebih berusia 17 tahun. Dia bermimpi dan menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa akan masa depannya gitu, gambaran kehidupan Yusuf untuk keluarganya. Dan juga yang saya ingin tanyakan juga tentang sikap Yakub terhadap anak-anaknya. Seakan-akan mungkin dari saudaranya ini pilih kasih, lebih menyayangi daripada Yusuf dibanding dengan saudara-saudara yang lain. Apa sih juga memicu dari sikap ayahnya terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya terhadap Yusuf itu, Pak? Baik. Minta maaf yang pertama karena sinyalnya kurang bagus, jadi lain kali saya akan mencoba mengatasinya. Saya biasanya di gereja pakai wifi, ini di rumah kurang bagus. Saya di desa Ibu, jadi di gunung ya. Saya di belakang Istana Batu Tulis di Bogor, jadi saya ada dalam sinyal yang nggak bagus. Jadi begini, sebenarnya yang dilakukan bukan ayah, lebih ke ayah ya. Ayah ke anak itu ada akibat kalau anak itu dekat sama ayahnya atau jauh dari ayahnya. Salah satu dari itu mengatakan bahwa bila anak kurang kasih sayang dari bapaknya, kurang disentuh, kurang dipeluk, maka itu bisa berakibat kepada anak itu sakit-sakitan, atau anak di sekolah, atau anak itu menjadi nakal. Ya, anak itu menjadi nakal. Terus ingat bahwa Yusuf dikasih oleh ayahnya. Allah itu berperan seperti bapak bagi setiap orang percaya. Ya. Maka memiliki kehidupan rohani yang lebih baik daripada saudara-saudaranya. Sementara saudara-saudaranya dilukai oleh bapaknya. Maka figur bapak sebagai pengganti Tuhan, Yakub sedang merusakkan hubungan kerohanian, kehidupan kerohanian anak-anaknya, kakak-kakak Yusuf itu. Sehingga mereka dari sikap pilih kasih ini ya, Pastor. Betul. Jadi anak yang dikasih oleh bapaknya itu mudah memiliki sensitivitas rohani dengan Tuhannya. Karena Tuhan yang adalah Bapa telah diperankan dengan baik oleh Bapak jasmaninya, sehingga itu terkoneksi dan otomatis dengan baik. Tetapi sebaliknya, Bapak jasmani itu bertindak tidak adil, pilih kasih, melukai batin anaknya, maka dia sedang mencitrakan Tuhan yang buruk bagi anak-anaknya itu. Nah, oleh sebab itu, mengapa Yusuf lebih setia kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan dibanding dengan kakak-kakaknya. Kehidupan rohani Yusuf lebih hidup daripada kakak-kakaknya. Maka perilaku, sikap
pilih kasih kasih sayang yang tidak merata itu menjadi pemicu atau juga menjadi pupuk negatif bagi masalah yang ada di dalam kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya itu. Iya. Gimana Ibu Eri? Ya. Jelas? Ya. Kasih Pastor. Ya. Maka kita semua punya tugas. Kalau anak kita wanita mencari suami itu harus bisa menjadi imam bagi anak-anaknya nanti. Nggak cuma cari duit. Benar Pastor. Berlepas tanggung jawab mendidik ya Pastor. Iya. Berarti Pastor, kalau Pastor bilang tadi bahwa Bapak itu adalah kepanjangan dari tangan Allah untuk mendidik anak-anak dalam satu keluarga, maka gak heran ya Pastor kalau ternyata dalam keluarga Kristen itu justru yang dihajar itu atau dijatuhkan itu para bapaknya ya, kepala keluarganya ya Pastor. Ya? Iya, betul. Itu sasaran tembak dari iblis ya. Iya. Gitu. Makanya kalau bapaknya ini sudah mempunyai sikap hati yang tidak benar, maka anak-anaknya ini akan hancur ya, Pastor ya. Seperti itu ya. Betul. Ya. Jadi kalau orang tua anak gadisnya pacaran, ajarin mereka, kamu cinta saya, mau saya, kamu sudah khatam Kejadian sampai Wahyu belum? Iya, iya benar ya Pastor. Ngerti nggak gitu ya tentang kebenaran firman? Iya. Kalau kamu baca Alkitab nggak tahan, nggak kuat, kamu tidak cukup tangguh untuk menjadi bapak bagi anak-anakku gitu. Iya, kepala keluarga. Gitu. Karena memang diperlukan benar-benar kedewasaan rohani ya Pastor, namanya itu berarti ya, sebagai kepala keluarga ya kan, karena sebagai kepala keluarga yang rohaninya dewasa ya, dia pasti akan bisa membimbing anak-anak dan istrinya, keluarganya itu kepada jalan kebenaran firman Tuhan ya Pak. Betul ya. Karena iblis itu ya seperti singa yang mengaum-ngaum itu selalu berkeliling-keliling mencari siapa kepala keluarga nih yang kira-kira bisa diserang ya Pastor. Karena dia kepalanya itu kalau diserang itu hancur semua ke bawah-bawah. Iya benar Pastor, seperti itu ya. Aduh. Luar biasa ini ya malam ini materinya ya. Bagi yang mendengarkan ya dengarkanlah dengan baik-baik ya, supaya bisa mempunyai pemahaman yang benar ya Pastor tentang kebenaran firman ini. Iya, terima kasih Bu Eri untuk pertanyaannya. Ya, silakan siapa lagi yang mau berbagi atau mau sharing mengenai materi malam ini. Ya, boleh menceritakan kesaksiannya juga boleh. Ya, kita di sini mengenai materi malam ini ya Pastor. Saya nih Pastor. Ya, silakan. Karena gini, barusan kan bilang katanya figur dari Bapak. Nah, saya mau tanya Pastor. Bos saya ini kan anaknya itu punya anak, jadi kayak cucunya lah gitu. Cucunya itu seperti pembangkang gitu ya. Itu apa karena dia lihat dari figur bapaknya, apa memang dia karena mereka tidak mengenal Tuhan, atau bagaimana ya Pastor? Padahal saya itu udah berusaha untuk jadi dia ini nakalnya luar biasa gitu ya, sampai saya kadang-kadang bertanya gitu sama Tuhan ini ini anak kok aduh nakalnya minta ampun ya. Jadi kayak kita ngomong itu kita ngomong pelan sama dia pun dia nggak mau mendengar gitu ya. Kita keras kan nanti makin dia tambah jadi itu. Jadi kita
diem pun sama aja. Jadi kadang saya sampai berpikir, ini kenapa ya kok bisa anaknya ini seperti ini ya gitu. Apa itu karena korban dari bapaknya yang memberontak, maksudnya melawan orang tuanya, atau gimana ya Pastor? Karena dia memang belum mengenal Tuhan, jadi sikapnya ya amburadul gitu, atau gimana Pastor? Ya, ini hubungannya dengan bapaknya bagaimana? Iya, mungkin dari bapaknya gitu kan, tadi kan Pastor bilang dari figur orang tuanya gitu ya, jadi Ya, anak ya. Lebih ke bapak ya, jadi lebih ke bapak. Jadi begini, suatu kali saya itu potong rambut ya, terus yang potong saya itu ngomong begini, kemarin potong rambut ya, saya nggak ada, saya sakit gitu. Terus dia cerita, kalau dia sakit itu dia lama begitu. Kalau udah sakit dia itu lama nggak sembuh-sembuh begitu. Terus saya lalu tanya, bagaimana hubunganmu dengan bapakmu? Kaget dia, kaget. Kok kamu tahu? Gitu. Kok kamu tahu bahwa aku punya masalah dengan bapakku? Gitu. Nah, saya nggak jawab pertanyaan, cerita. Gitu. Jadi akhirnya dia cerita bahwa dia dengan alasan tertentu dia membenci bapaknya. Gitu. Jadi sebenarnya begini, itu ada penelitiannya. Ada penelitian yang dilakukan di Amerika bahwa anak yang tidak mendapat kasih sayang cukup dari ayahnya, nggak pernah disentuh, nggak pernah dipeluk, nggak pernah diberi kata-kata yang positif begitu. Ayah yang tidak menjadi teman bagi anaknya, salah satu akibatnya adalah anaknya sakit-sakitan. Akibatnya nggak sama ya. Ada yang akibatnya menjadi sakit-sakitan, ada yang akibatnya menjadi prestasi sekolahnya itu buruk. Belum tentu anak itu bodoh ya, bukan. Tapi karena tidak diberi kasih sayang itu oleh bapaknya, maka dia prestasinya buruk. Terus ada yang akibatnya dia nakal sekali, berontak ya, hatinya terluka. Karena bagian yang itu yang harusnya diisi dengan kasih sayang bapak itu kosong. Jadi dia akhirnya menjadi bandel sekali. Kasih sayang pada anak sama dengan kasih sayang bapak kepada anak. Ya, itu tidak sama. Efeknya tidak sama, dampaknya tidak sama. Jadi dalam perkara itu kita bisa menduga atau berasumsi bahwa anak yang nakal itu sumbernya dari bapak yang tidak cukup memberi kasih sayang kepada anaknya. Maka solusinya bukan diomelin, bukan ditegur, tetapi bapaknya lah yang harus mengubah sikap untuk dia hadir. Dia hadir untuk anaknya, dia ngobrol seperti teman sahabat untuk anaknya, dan jangan lupa tindakan memeluk itu penting sekali. Ya, anak itu harus dipeluk oleh bapaknya. Itu akan meningkatkan imun bagi tubuh dia, dan itu akan menimbulkan rasa tunduk secara sukarela anak kepada orang tuanya. Itu sehingga dengan begitu bila orang tua ayahnya masih ada, maka bapaknya yang harus didorong untuk mengasihi, untuk hadir untuk anaknya itu untuk menjadi teman bagi anaknya. Jadi begitu. Jadi kita
bisa menduga ya, dan kemungkinannya itu cukup besar bahwa dugaan itu benar, bahwa ayah tidak berperan secara optimum bagi anaknya. Maka yang terjadi adalah seperti itu. Sebenarnya ada akibat yang lain, Bu, dari itu, tapi saya nggak mau menceritakan akibat dari riset itu, karena kita akan nggak tega ya kalau dipaparkan dari hasil riset itu apa yang terjadi, terutama kepada anak perempuan yang tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, dari bapaknya, itu di samping akibat tadi juga ada akibat lain yang saya nggak tega untuk mengucapkannya. Iya, gimana Ibu Ana? Jelas? Iya Pak, berarti itu ya Pak, harus ada dari kedua orang tua gitu ya Pak, sikap. Ya itu. Maksudnya perhatian gitu ya, Pastor ya? Betul, perhatian. Nah, perhatian itu kan bisa dalam bentuk macam-macam ya, misalnya telepon, WA gitu. Tapi kehadiran fisik itu juga harus ada, ya. Kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membesarkan hati, kata-kata dukungan untuk anaknya. Kalau anaknya misalnya dapat nilai 6 atau 5, Bapak nggak boleh marah, kamu anak bodoh gitu, atau dapat nilai 7 ya, dapat nilai 7 begitu, terus bapaknya kecewa, lalu kemudian memarahi dengan kata-kata yang melukai hati, nggak boleh. Iya, nah, Pastor. Kamu dapat 7, kalau kamu belajar lebih lagi, kamu bisa dapat nilai 9 loh. Iya, kata-kata semangat ya, Pastor. Iya. Kata-kata yang positif pada anak, jangan menjatuhkan, ya, jangan menjatuhkan. Simpan kekecewaan untuk diri orang tua sendiri, tapi sesuatu yang diucapkan kepada anak adalah sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang memberikan harapan. Jangan kamu memang anak bodoh, gitu aja nilainya jelek, jangan. Iya, benar. Nanti si anak kalau pintar dia bilang, apa dulu dong bapaknya. Iya. Iya, makanya ucapan harus dijaga ya, Pastor. Jangan mengucap kata-kata kutuk pada anak sendiri, karena itu akan membawa pengaruh buat masa depannya ya, Pastor ya. Ya. Karena ada cerita begini. Jadi memang bapaknya ini ya gimana lah gitu. Anaknya sedang masa-masa ujian. Dia bilang begini, "Nak, kalau sampai nilaimu jelek, jangan panggil aku bapakmu," gitu. Waduh. Ancamannya. Waduh, mengerikan. Jadi anaknya itu bekerja belajar. Iya. Bekerja keras. Nah, akhirnya si bapaknya pulang dari kantor ya. Pulang dari kantor, terus dia lihat anaknya, ya tentu sudah di rumah ya. Sudah di rumah. Lalu saat makan malam bersama, bapaknya tanya, "Gimana pulanganmu hari ini?" gitu. Terus anaknya bilang, "Like bro." Kan nggak boleh manggil bapak. Kan nggak boleh manggil bapak. Karena hasilnya jelek. Ayo lo. Bener, Pastor. Makanya jangan berucap enteng sekali. Kenyataannya akhirnya seperti itu ya, Pastor. Jadi ucapannya udah beda. Iya. Nah, ini sekarang saya deh, Pastor Gilan, saya yang bertanya. Jangan bosan ya, Pastor. Ini saya mau bertanya, ini keluarga Kristen, Pastor. Pasang bapak dan ibunya ini mengenal Kristus. Jadi keluarga Kristen ya. Tetapi sayangnya bapaknya itu adalah figur yang buruk bagi anaknya, karena bapaknya ini punya kebiasaan yang buruk
yaitu suka berjudi, mabuk gitu. Nah, kalau seperti ini sudah pasti teladan yang diturunkan pada anak-anaknya ini juga buruk ya, Pastor. Dan anaknya sudah pasti luka batinnya. Nah, kalau kayak begini ini kan nggak mungkin kita minta agar pada pasangan yang seperti itu tuh bisa memberi pengertian gitu atau teladan yang baik gitu. Ini bagaimana menyikapinya, Pastor? Kalau keadaan keluarga seperti ini, gitu. Ini kan ya asumsinya bahwa si bapak itu nggak bisa disuruh berubah gitu ya? Iya, karena kan dia punya kebiasaan buruk. Kita fokus ke anaknya ya. Ya, gimana tuh Pak? Jadi yang pertama, anak itu pasti rusak ya. Anak itu pasti rusak. Jadi kita tidak plan A nggak berjalan ya. Plan A nggak berjalan gitu. Jadi itu yang harus kita terima. Itu keadaan yang kita nggak bisa ubah. Gitu. Jadi anak itu rusak, anak itu terluka. Plan A tidak jalan. Maka kita beralih ke plan B. Plan B-nya adalah di dalam keadaan anak itu bermasalah, upayakan untuk pengganti figur bapak yang untuk anak itu. Untuk mengisi kekosongan itu. Tidak akan mengisi semua, nggak akan mungkin, karena dia bukan bapak aslinya, tetapi jangan sampai terlalu haus sampai dehidrasi kasih sayang. Maka diupayakan figur pengganti itu. Siapa yang bisa berperan, misalnya guru sekolah minggunya kalau memang dia murid sekolah minggu, pendetanya harus hadir sebagai bapak bagi anak tersebut ya Pak. Ya, itu. Jadi, atau anggota keluarga ya Pak Pastor ya, misalnya pamannya gitu, atau pokoknya dari pihak lelaki ya, pamannya atau adiknya gitu bisa menolong ya, bisa menolong. Guru sekolahnya bisa berperan dan dalam jam-jam di mana dia berinteraksi. Jadi, tetapi itu tidak akan berhasil menggantikan seluruhnya, tetapi itu akan mengatasi dehidrasi kasih sayang dari bapak yang dia tidak dapatkan. Dan ikhlas menerima apabila ada akibat buruk dari si anak itu. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Paling gini ya Pastor, kita bimbing imannya ya Pak. Kita dekatkan pada Tuhan ya. Seperti itu ya. Memang sedihnya adalah Tuhan Yesus mengajar, Alkitab mengajar bahwa Allah itu Bapa kita. Untuk menggambarkan betapa dekat hubungan umat dengan Tuhan. Tapi celakanya figur Bapa itu itu. Iya. Lalu bagaimana dia bisa merespon Tuhan sebagai Bapa dalam hidupnya? Nah, tapi kasih sayang Tuhan juga dapat menolong dia, ya, dapat menolong dia. Tapi bagian Tuhan adalah bagian Tuhan, bagian orang tua tetap harus dilaksanakan, begitu. Iya, makanya kan banyak ya Pak, maksudnya saya dengar kisah-kisah, termasuk suami saya juga begitu Pak, dia juga dari keluarga yang bapaknya juga mempunyai karakter yang buruk gitu Pak. Jadi memang benar berdampak dari teladan yang diberikan bapaknya itu kepada suami saya, itu benar Pak. Karena ya figur dari ayahnya yang itu turun kepada dia. Setelah dia, dan dulu saya nggak ngerti Pastor kenapa sikapnya seperti itu, tapi setelah saya banyak belajar tentang kebenaran firman, saya baru paham memang seorang ayah yang buruk
karakternya, sikapnya, perbuatannya, pasti akan merusak generasi penerusnya. Dan firman Tuhan itu benar mengatakan bahwa jika kepala keluarga itu buruk, maka ke bawah-bawahnya pun akan buruk ya Pastor ya. Seperti itu, karena menurunkan karakter yang buruk itu pada anaknya secara tanpa disadari. Ya Pastor, saya cuma bisa mendoakan untuk suami saya Pastor, supaya dia mengalami pertobatan dan pemulihan Pak dalam hidupnya, karena memang pasti luka batinnya itu Pak, karena sikap dari ayahnya, dari bapaknya dia. Betul. Iya. Dalam hal ini beliau juga korban ya. Jadi kita bijak untuk memberi sebuah penilaian ya. Tidak. Jadi gini, ayah yang buruk bagi anak-anaknya disebabkan oleh ayahnya dia buruk kepada dia. Iya, betul. Jadi kita juga harus bijak bahwa dia juga korban. Iya. Juga korban. Maka doa adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Betul. Karena ada bagian di mana kita tidak bisa memperbaiki, Tuhan bisa memperbaiki. Ya, betul Pak. Dan sikap saya sendiri ya Pak, yang memberikan teladan kepada suami saya, ya sikap yang sesuai dengan kebenaran firman. Itu doang sih Pak yang saya bisa usahakan gitu. Ya bagi teman-teman semua yang mendengar acara ini, jadi jangan putus asa jika mengalami keadaan keluarga yang seperti itu. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada kata mustahil, selalu ada pengharapan, dan masa depan kita itu selalu cerah kalau bersama dengan Tuhan. Ya Pastor Tio ya, seburuk apapun keadaan kita, Tuhan bisa memulihkan. Asalkan kita percaya dengan iman kita dan kita berserah padanya. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada diri kita. Amin. Ya, baik teman-teman, ada lagi kah yang ingin sharing atau bertanya? Silakan. Atau sudah cukup? Atau bagaimana? Kalau sudah tidak ada lagi, maka kita tutup ya, Pastor Tio, untuk kelas materi malam ini. Luar biasa ya, Pastor Tio. Terima kasih. Puji Tuhan, pada akhirnya acara ini penghujung waktu, dan terima kasih Pastor atas pembekalan firman yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya, baik di dalam ruangan ini maupun yang berada di lahir. Dan pengumumannya, kelas ini akan diadakan lagi minggu depan di hari yang sama, hari Selasa, pukul 8 malam. Ya, terima kasih. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Pastor Tio. Dipersilakan, Pastor. Baik, mari kita berdoa. Teman-teman sekalian, sikap itu berkuasa untuk mengangkat atau menjatuhkan. Oleh sebab itu, pilihlah sikap yang baik, sikap yang positif, sikap yang tepat, sikap hati yang benar. Apapun juga keadaan buruk yang ada di dalam kehidupan kita. Keadaan buruk itu sementara yang baik itu sedang disiapkan Tuhan. Maka sikap yang baik akan membawa kita kepada ketahanan dan pengharapan. Saat Tuhan mengirimkan nasib baik kepada kehidupan kita, kita akan berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sharing topik tentang sikap. Sikap memiliki kekuatan untuk mengangkat hidup seseorang, tetapi juga sikap yang buruk akan dapat menjatuhkan seseorang. Oleh sebab itu, ajari kami untuk kami menjadi bijak dengan sikap hidup kami. Ajari kami untuk kami membangun sikap yang positif. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat bersikap yang tepat sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan sharing dengan media Zoom, platform Zoom, sehingga walaupun kami berjauhan, tetapi kami bisa saling berbagi
pengalaman ataupun berbagi pemikiran-pemikiran. Berkati kesempatan ini, berkati kami semua, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, supaya kami menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hidup kami dipandu, ditolong, dituntun, dipimpin, sehingga kami semakin memiliki kehidupan yang baik. Terpujilah namamu, berkati Sema Adonai ini, berkati Ibu Heni, berkati teman-teman operator, berkati komunitas ini, dan berkati setiap channel yang menilai acara ini sehingga akan terus ditonton oleh orang dan ditemukan, dan saat itu terjadi, maka Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Tio untuk pelayanannya. Semoga lebih diberkati lagi pelayanannya oleh Tuhan. Terima kasih operator kami, Pak Kodex, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam ruangan ini dengan pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Ya, selamat malam semua teman-teman, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom. Shalom.